Malam ini saya akan coba untuk jelaskan code sambil nanti kita coba pelan-pelan untuk belajar seperti apa sih pemrograman ini, metodenya. Oke, baik. Sebelumnya saya akan coba demonstrasi dulu. Ya, di sini ada sebuah di sisi kanan kita mungkin ya. Di sisi kanan ini ada sebuah halaman ya. Ini halaman list ya. Kalau kita bilang itu halaman list, teman-teman ya. Ini belum bisa digeser. Nanti saya buatkan scroll view-nya. Ini ada halaman list di mana ada beberapa, misalkan ada judul, kemudian ada kategori, kemudian ada ISBN, kemudian ada harga, kemudian ada informasi-informasi yang lainnya, dan kemudian ada gambar di sini. Nah, ini bukan statis, teman-teman. Ini bukan statis, ini berdasarkan database. Kira seperti itu. Oke. Dan ini berjalan di Android native ya. Nah, kita intip dulu database-nya. Database-nya ini, teman-teman. Database-nya mirip ya. Nah, ini ada One Piece. Ini nggak ke bawah karena apa? Karena scroll view belum saya buat. Coba kita stop dulu. Kita coba rubah beberapa datanya, teman-teman. Misalkan di sini PHP belajar matematika. Kita rubah ya. Ini saya ganti dengan SQL misalkan. Oke, nanti saya akan coba bikin konsep yang lain, teman-teman nih. Saya coba akan bikin satu table ya. Bikin table sederhana, nanti kita akan bikin tampilannya seperti apa. Oke. Ada yang berubah? Nah, ini berubah ya. Baik. Konsepnya sederhana, teman-teman ya. Sederhana tapi cukup panjang caranya ya. Jadi saya punya sebuah file namanya list barang untuk menampilkan halaman yang seperti tadi. Mana ini purpose? Oke, yang menampilkan halaman seperti tadi. Kemudian saya sudah buat desainnya satu saja. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Desain ini satu aja, teman-teman. Ya, dari grid ke grid, teman-teman ya nih. Dari grid buka sampai grid tutup ini satu saja. Dan kemudian nanti di desainnya ini itu ngebinding semua dari code-code yang nanti akan di belakang di backend-nya. Oke. Nah, ini semua di sini. Yang perlu teman-teman perhatikan ya, yang berhubungan dengan database itu cuma yang di bagian teks, di bagian value lah kalau di PHP itu. Bagian teks pakai binding itu berarti ngambil dari teks. Dan kenapa dia bisa jadi banyak ya, padahal ini sedikit, itu namanya kita pakai perulangan. Nah, kalau di Android sendiri perulangan itu jatuhnya di list view, teman-teman. Nah, ini di list view. Oke. Ini list view. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan satu contoh ya. Kita mau bikin sebuah database. Kita bikin tabelnya. Ini tabelnya kita punya ID kategori, nama kategori, rak, dan lantai. Oke. Nah, sebelum kita buat ini, kita buat dulu di project kita. Kita harus tetap tampil ya. Mungkin di sini. Nah, kita buat. Kita add new. Item. Oke, kita pilih net MAUI, kemudian kita pilih content page. Ada content page C# ini backendnya saja. Ini kalau pakai front end sama backendnya ada content view, content view XML, dan ada resource dictionary. Kita pakai yang umum saja ya. Ini kita bikinkan misalkan kategori atau list kategori lah, boleh. Sebenarnya kalau mau rapi bikin folder, teman-teman ya. Jadi dia setiap modul itu berada di sebuah
folder. Misalkan saya pengen nanti ada uh, inputnya buat kategori, hapusnya buat kategori, kemudian menampilkan daftar kategori, itu biasanya di dalam folder, nanti biar nggak susah carinya. Kalau bertumpuk begini nanti jelek kelihatannya. Tapi nggak apa-apa, kali ini belum belajar, kita coba di luar dulu. Kita bikin list kategori, jangan sampai ada spasi di sini, bermasalah nanti kalau ada spasi. Kita nggak bisa panggil dia, agak sulit manggilnya. Kita add. Nah, sudah. Oke. Kalau sudah, kita masuk teman-teman ya di app xaml.cs. Ini tugasnya apa? Tugasnya ini buat navigasi sebuah startup halaman kita. Misalkan kita nih buka Android nih, akan ada halaman ini, misalkan X. Kalau kita arahkan ini ke halaman yang baru kita buat, maka nanti dia akan seperti ini. Jadi kita ganti misalkan tadi list kategori. Nah, seperti ini. Jangan lupa buka kurungnya begini. Nggak perlu pakai XAML. Oke. Nah, kalau sudah, nanti kita karena ini pemrogramannya sifatnya pengen lihat desainnya secara interaktif, maka kita harus running teman-teman, karena untuk UI sama backendnya kan nggak kelihatan nih. Beda kalau kita ngoding di VB lah gitu kan, atau di C# itu kan kita bisa drag and drop komponen atau objeknya, kita bisa atur ini enaknya di mana. Kalau di sini kan desainnya XAML, jadi nggak mau kita harus running kan aplikasi ini sambil mendesain sambil mengcoding. Oke, maka kita start aplikasinya. Sambil start aplikasinya teman-teman, ini di sini kita bikin dulu ID kategori, nama kategori, rangkaian lantai. Sesimpel ini kita akan coba untuk tampilkan. Oke, nah ini teman-teman, ketika sudah beda startup ya, ini akan seperti tampilannya. Kita lihat list kategori seperti apa. Nah, ini judulnya seperti ini kita bisa list kategori gitu, atau daftar kategori, terserah. Kemudian teman-teman mungkin mau pakai background color. Saya biasanya kalau background color itu saya bikin dia yang tidak putih biar nanti berbeda. Nah, ini berbeda ya, supaya nanti judul sama ini kelihatan. Oke. Kemudian sedikit tambahan, misalkan teman-teman mau pakai toolbar items. Apa sih toolbar items? Saya gedein dulu, ada bisa nggak gedein? Toolbar item nanti itu yang di sini teman-teman, yang ada titik tiganya nih. Oke, misalkan toolbar item, saya bikin dulu teks, misalkan refresh data, mungkin seperti ini, atau refresh list, atau mau yang lain-lain silakan. Oke. Nah, di sini kan kemudian pakai order. Nah, ada default, primary, secondary. Kalau default itu dia akan tampil di sini, teman-teman. Ini kelihatan ya. Di sini ya. Oke. Kalau secondary dia akan jadi kayak ketutup. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tertutup seperti ini nih. Oke. Ini gaya-gaya style yang dulu-dulu lah, tapi masih bagus, menurut kita masih bagus gitu. Oke. Terus jangan lupa dikasih nama xname supaya nanti kalau kita kasih perintah dia punya inisial. Misalkan brefresh gitu ya. Kemudian nanti di sini kita kasih dia clicked. Nanti ketika kita klik, dia punya event. Oke, nanti eventnya kelihatan di sini teman-teman. Nih ada yang baru kita buat. Cara ngujinya gimana? Cara ngujinya ya, kita cek begini aja. Saya agak lupa nih. Display alert ya, saya lupa nih. Saya 2 minggu ini ngoding Laravel terus, jadi agak display alert. Oke. Nah, ini ada titelnya, misalkan tes tanya misalkan. Oke, ini titelnya
apakah Anda ingin request data? Kalau sudah, ini stringnya di oke saja. Sebenarnya kita pakai dialog box ya, oke cancel, tapi kita coba yang seperti ini. Nah sudah, ditekan ini. Kalau yang ini beda ya, kalau ini kalau kalian ada perubahan di CS ya atau di backend, biasanya ini kodenya harus reverse-nya pakai gini, tapi kalau yang di sini biasanya live interaktif, dia langsung berubah. Saya kira seperti itu. Kita coba ya, saya klik refresh list. Nah ini dia ya, dia oke. Simple itu ya. Oke, lanjut. Waktu terbatas. Nah kita akan coba untuk memunculkan ID kategori, nama kategori, rak, lantai, tapi kita bikin 3 saja nih. Nama kategori, rak, lantai. Oke, kita bikin simple saja teman-teman ya. Kita bikin dia kayak gini. Kita bikin stack layout dulu. Jadi teman-teman kalau pengen tahu bedanya stack layout bersama vertical stack layout itu di AI itu bisa jawab dengan baik ya. Tapi kalau saya stack layout itu kayak layout yang kaku gitu. Dia pasti nempel-nempel sama stack layout yang lain. Itu. Nanti bisa kita coba-coba deh. Nah, stack layout, kemudian kita bikin yang pertama label gitu. Ya, karena ini untuk nampilkan barang, kita pakai yang label aja. Label, saya kasih teks misalkan kategorinya misalkan novel klasik misalkan. Ini data statis dulu ya, kita desain dulu gitu. Nanti kalau sudah baru kita binding. Oke, kemudian habis itu apa lagi deh? Xname nggak perlu ya, karena untuk, tapi kadang-kadang perlu sih. Misalkan nama ini. Kemudian apalagi nih, font, kita bikin dia gede saja. Nah agak gede. Oke, kita taruh lagi di bawahnya label text, misalkan rak titik 2 3 seperti ini. Saya bikin standar saja. Kalau mau bagus itu teman-teman biasanya pakai icon-icon ya, biar nggak jelek kayak gini. Dan kemudian saya tambahkan satu lagi image button. Backgroundnya saya ganti dulu ya teman-teman ya, background more. Ini saya ganti make button kegedean, kita kasih width-nya 20, terlalu kecil, ukuran standar 32. Oke. Jadi nanti ini gunanya supaya apa teman-teman? Jadi kita ketika datanya sudah tampil, nanti itu bisa di klik ini terus bisa melakukan edit, bisa atau lakukan hapus gitu ya. Nah ini sudah, mungkin ada yang lain, karena datanya lebih baik kita tampilkan dalam bentuk horizontal. Kalau ini stack layout secara default dia tampilkannya ke bawah, itu stack layout ya, tapi kita bisa rubah orientasinya ke horizontal. Jadi dia akan bertumpuk ke kanan. Nanti tinggal kita lakukan margin saja. Oke. Nah, kita batasin dengan apa? Kita batasin biasanya dengan marginkan stack layoutnya dulu teman-teman. Kasih standarnya 10 deh, atau kalau udah 5. Dari kanan itu 10 ya, kemudian atas bawah itu 5. Nah kayak gini. Kita siapkan. Setelah ini mungkin saya stop dulu ini.
Ya, kita fokus ke backend. Nah, di sini saya sudah punya koneksi dan lain-lain ya. Coba ini saya coba copy saja biar mempersingkat waktu. Nah, ini saya ganti namanya dengan data list kategori. Oke. Saya buka ya. Kita baca satu-satu code-nya teman-teman ya, biar teman-teman nanti bisa. Jadi di sana ada select bintang from view buku order by ID buku dash candy ya. Cara database itu kan ngambil di sini teman-teman ya. Saya sudah buatkan standarnya kayak gini. Ini untuk yang tadi yang kita copy. Sekarang kita mainnya di kategori. Kategori ini kan nggak ada relasi ke tabel manapun. Mungkin kita hanya manggil nama kategori rak dan lantai atau semuanya. Oke. Jadi tinggal diganti dengan ini aja nih query-nya nih. Select bintang from kategori. Nah, supaya nanti pas muncul di atas itu yang paling baru, biasanya kita lihat primary key-nya. Kalau primary key-nya nih auto increment kan nilai yang paling besar tuh yang paling bawah. Berarti kita balik dong. Nah, ini ordernya kita by di kategori descending. Oke. Nah, kemudian ini kita lihat nggak ada yang aneh-aneh karena nggak ada spesifikasi untuk nampilkan ya. Biasanya kalau ada konfigurasi lain untuk nampilkan kayak where apa, kemudian mau nampilnya gimana, nggak ada yang macam-macam, biasanya sudah begini sudah oke gitu. Kita pastikan ini kodenya workings ya, gimana itu ngeceknya di gini teman-teman. Nah, di sini kita uji nih yang kita tadi yang kita buat data list kategori PHP. Kalau kita klik nggak ada masalah, berarti berhasil dong. Nah, jadi ini yang kita nanti kita ambil nih. Ya. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena dia sudah dipunculkan ya teman-teman di sini ya. Kemudian dituliskan JSON encode dari variabel data. Data ini kan isinya array nih. Kemudian ditutuplah koneksinya. Jadi ini nanti yang kita kirim ke kemana? Ke database. Database-nya si app mobile atau di Android. Oke. Sudah selesai. Kemudian kita masuk di backend. Backendnya si pemrograman Android. Oke. Kita view code di sini teman-teman ya. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah membuat list ya. Tapi ini ada yang kurang nih. Kita tinggal 10 menit lagi ya. Kita tambahkan referensi kita using Newton Soft. Oke. Take JSON. Sebenarnya kalau copy paste bisa, tapi saya coba ajarkan ke kalian dulu untuk pertama kali nih. Nanti kalau sudah sering ini tinggal main copy paste gitu. Using system net ya. Using Microsoft MAUI graphics. Oke, ini sudah. Kemudian kita bikin kelas ya, karena ini OOP object oriented programming, maka kita manggil array yang ada di database itu harus dalam bentuk kelas. Kelas itu kan kayak kelompok gitu. Kita bikin dia public class ya. Ini public class list kategori kayak gini aja teman-teman ya. Di enter, jangan lupa kurung kawal. Cara bikinnya, untuk satu field di database itu harus pakai public string ID kategori. Nah, ini disesuaikan saja nanti nih sama get set kurung yang sampai ketinggalan ya kurungnya, sama dengan
string empty. Pastikan itu ya. Nah, kita cek lagi. eh Kalau edit criteria biasanya di kanan begini ini integer ya teman-teman ya. Ini integer. Tidak apa-apa itu kita panggil dia string nanti di database, mudah-mudahan mau. Kalau nggak mau kita ganti dia dengan int. Ini bisa. Oke. Nah ini sudah ada, kita copy saja sebanyak yang kita mau. Oke. Kita sesuaikan saja dengan ada di sini nih nama kategori rak lantai. Lantai kayak gini. Oke. Sudah. Kalau sudah, kita bikin pengelompokannya itu dalam suatu variable list atau variable array. Kita taruhnya di atas sini teman-teman. Ya. Kasih nama private list. Nah, ini ada di sini list. Listnya apa? Oke, kita ikuti saja sintaknya tadi yang diarahkan. List kategori ini merujuk kepada yang ini teman-teman. Nah, jangan sampai lupa. Oke. Artinya mana yang mau kita bungkus dalam variable list, mana kelasnya, inilah kelasnya, kita harus taruh di sini. Kemudian kalau sudah, kita kasih nama apa dia. Saya biasanya kasih nama begini nih. Kalau kita lihat itu kita disuruh pakai itu, tapi saya sering salah ya. Saya biasanya pakai underscore. Nah, kayak gini aja. Kemudian saya samakan list kategoris. Oke. Jangan lupa titik koma. Ini agak berbeda ya. Kalau kelas yang belum dibungkus itu namanya list kategori, kemudian variabel kelas list itu namanya list kategoris. Oke. Next, ketika sudah di public list barang ini, kita panggil dia. List kategori sama dengan new list kategoris. Nah, kayak gini. Enak kalau pakai yang visual terbaru, kita sudah bisa diarahkan, tinggal tap 2 kali langsung dibuatkan. Oke. Ini sudah. Kemudian tinggal kita buat lagi namanya variable private void get kategori. Artinya kita bikin sebuah prosedur supaya kita mau ngambil datanya. Oke. Beda ya. Kalau kelas dia itu nggak ada begini ya teman-teman. Kalau kelas. Ya, tapi kalau void itu ada ininya. Oke, nanti ada saya jelaskan kita di sini bisa ngisi apa. Oke. Karena waktu terbatas, saya coba untuk copy saja yang sudah ada teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti tinggal copy paste saja, nanti kan code-nya saya kasih nih. Nah ini saya copy yang dalamnya nih. Kalau pakai try, insya Allah nggak ada error. Cuman nanti nggak tahu errornya apa. Oke. Nah di sini nanti ada yang salah, kita ganti ya. String URL. Nah ini kan ngambil data yang ini tadi teman-teman. Ini kita harus bikin URL nih. Ini diganti dengan PHP yang kita buat ini tadi. Apa? Data list kategori, jangan lupa diganti. Oke. Nah kemudian using HTTP client ini nggak ada, respon await client. Nah kalau yang ini awaitnya bermasalah, jangan lupa tambahkan hilang dia. Oke. Kalau hijau ini nggak masalah teman-teman, masih ditolerir atau masih dimaklumi. Yang nggak bisa dimaklumi itu yang merah. Oke. Nah ini list barang yang ini kita coba Ctrl H, kita ganti dengan list kategoris kayak gini. Nah kita harus pelan-pelan nih merubahnya. Situ, kemudian di situ. Oke. Nah kemudian ada list data. List data tuh yang merajuknya di sini. Oke, ini ada yang salah. Ini listnya, dalam listnya kita ganti juga. List kategori kelas kita apa, dan ini juga kelas kita apa. Oke, nggak masalah.
ini jadi hijau, bukan merah lagi. Nah, di sini ada yang masih merah karena kita belum buat list view-nya teman-teman ya. Kita belum buat list view-nya, kita kembali ke ini, saya coba matikan dulu kayak gini ya biar nggak error. Kita kembali ke front end. Nah, di front end kita bungkus ini dalam list view teman-teman ya. Oke. Saya bungkus di list view itu code-nya seperti ini. Saya lihat dulu. Saya juga sering lupa ya. Lihat dulu. Oke. Kita pakai list view. Nah, kayak gini teman-teman. Bread, dia langsung seperti itu. Kita bikin aja dulu begini. Kemudian jangan lupa dikasih nama xname. Dikasih nama dia LV. LV ini singkatan dari list view ya. Underscore misalkan list kategori. Nah, kayak gini aja biar kita ingat terus gitu. Kemudian ini kita masukkan dia true. Oke, kemudian dalamnya apa? Dalamnya kita pakai list view item template. Kemudian ini list view item template, data template. Kemudian dalamnya lagi view cell. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian baru kita tarik ini ke atas sini. Nah, nih. Tinggal dirapikan aja nih. Tuh, ntar saya rapikan. Satu kayaknya ngerapikan deh. Biasakan rapi teman-teman ya, supaya nanti kita terbiasa dengan seperti ini. Nah, sudah. Nah, yang dirubah kan dalamnya, bindingnya ini. Nah, ini tinggal kita ganti aja nih. Dalam teksnya nih, kita ganti binding. Nah, bindingnya ini harus klop atau harus sama dengan yang ada di dalam kelas. Nih, bindingnya harus sama dengan yang ada di sini. Nama kategori rak lantai, kayak gitu ya. Besar kecilnya ngaruh. Oke. Kemudian di sini, ini kita biarkan dulu dia raknya hilang, baru nanti kita akan coba untuk tampilkan. Binding, spasi, rak ya. Kayak gini jangan sampai salah. Ini juga binding. Kira seperti ini. Oke. Kalau sudah di sini yang tadi kita tutup, nah ini kita buka, masih error karena kita belum ganti. Pastikan nggak ada error ya semua. Ini semua aman gitu. Oke, kemudian kalau kita pengen lihat datanya pada saat aplikasi kita jalan langsung ada datanya, mau tidak mau kita harus, biasanya sih nggak boleh langsung kelihatan semua ya, kita harus limit biasanya 10 atau 15. Tapi kan ini mau belajar, pasti katanya sedikit, kita pakai from load kalau di PB atau di C#. Kalau di sini namanya override void on offering bahasanya. Ini based on overringnya kita matikan. Nah, ini LV list kategori titik item source. Ini harus dinulkan dulu ya, supaya nanti kalau dia ngereload tuh nggak ngulang-ngulang. Kalau sudah, kita pakai get kategori yang kita buat di bawah. Oke, kalau sudah, kita bisa running ini ya. Pastikan nggak ada error ya. Nah, ini muncul semua nih. Matematika 42 bahasa Inggris 3. Oke, ini cara nampilinnya aja lagi. Oke, berhasil ya. Nah, ini nggak mau scroll ke bawah, mungkin emulatornya lagi error nih. Gak apa. Kalau nampilkan pakai caption itu biasanya pakai string format biasanya ya.
itu muncul kan raknya di situ ya. Nah, kemudian baru kita edit dia dengan gaya-gaya kita ya. Next, kita nanti buat. Oke, kemudian itu ada garisnya ya, kayak ada garis gitu ya. Ini kayak ada garis nih. Terserah kalau mau dipakai apa enggak. Nah, ini ketika diklik itu ada gambarnya. Kemudian kalau mau itu garisnya hilang, biasanya separator visibility. Itu biasanya kalau non nggak ada itu. Nah, itu hilang kayak gitu. Oke, terserah kalian. Ini mana? Kalau saya sih kayaknya bagusnya ada deh. Oke, next kita coba untuk ini fontnya mungkin kasih bold ya. Kalau bold itu front attribute itu bold. Nah, kayak gini biar rapi dikit lah. Satu lagi apa ini? Misalkan teman-teman mau kasih frame boleh ya di atasnya itu. Serah teman-teman. Teman-teman bisa atur lah gimana baiknya. Oke. Oke, kemudian misalkan saya menambahkan barang di sini teman-teman di database. Misalkan saya tambahkan lagi satu buku, misalkan jaringan komputer. Itu saya sih jaringan komputer. Desain grafik misalkan. Desain grafis. Rak 3, masih 1. Kan seperti itu. Nah, mana ini? Mana? Oke. Nah, ini kan belum muncul nih. Ya memang nggak akan bisa muncul kalau nggak dipancing, kalau nggak di-trigger ya. Kecuali kalian pakai service yang real time kayak Firebase Notifications itu mungkin bisa, atau Firebase Database itu bisa. Nah, supaya ini kan kita sudah buat nih refresh list. Nah, taruhnya gimana ya, sama di sini. Yang ini oke, saya coba buat di mana nih? Kita kan sudah buat tadi. Ini. Oke, ini nggak usah. Kalau pengen matikan sementara pakai gitu. Nah, kalau sudah diginikan, ya kita pilih ini refresh list. Nah, ini muncul ya desain grafis di atas. Oke, seperti itu. Kemudian satu lagi, ini karena tampilan yang kayak gitu, garis kategorinya mungkin kita taruh di ini, kayak saya kembalikan ke nanti kan. Oh ya, satu lagi, ketika ini kalian runningnya di selain 8.1 itu biasanya nanti ada yang harus di konfigurasi ulang. Konfigurasi ulangnya di mana? Saya coba telusuri dulu. Itu ada di platform Android, kemudian main applications. Nah, di sini ada use clear traffic sama dengan true. Nah, ini jangan lupa ditambahkan ya. Karena kalau di atas selain OS-nya 8.1 mungkin di 11, 12 atau API yang lebih tinggi biasanya nggak akan bisa kesimpan datanya. Kalau manggil bisa, tapi kalau nyimpan nggak ya. Oke, mungkin itu saja karena nggak ada yang tanya. Kita akan lanjutkan di minggu depan untuk insert atau update dari form ini. Terima kasih telah menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.